pada akhirnya nanti justru Jakarta tetap akan menjadi magnet pertumbuhan ekonomi nasional. Ya, orang tetap akan berdatang ke Jakarta. Ada tren yang lucu. Kalau daerah yang kecil-kecil, yang belum terbangun, yang masih sepi gitu, yang mohon maaf nih agak terbelakang gitu pembangunannya, ini malah dimekarkan supaya tanggung jawabnya lebih luas gitu kan. Tapi yang gebuk-gebuk malah dijadiin satu. Oh iya, ada apakah itu? Itu sudah pasti dan tahu sebenarnya bicara soal ekonomi, Pak. Iya, politik lah ya. Politiknya di situ. Berarti ini sebenarnya ngomongin komersialisasi, bukan aglomerasi. Iya, ya lebih tepatnya konglomerasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di PHD 4K, podcast kreatif, kritis, konsisten dan kocak. Podcast hanya di sini. Podcast hanya di sini, PHD. Bang Pum Pida, Bang Pum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PHD yang sekarang ada, yang itu? lain, iya. Penggabungan haknya tuh apa namanya tuh? Aduh, jadi lupa. Harus. Bukan. D-nya masih daerah. H-nya apa coba? Apa? Aglomerasi daerah. Penggabungan aglomerasi. Lagi rame nih aglomerasi. Nah, hari ini narasumber kita nih luar biasa banget, ahli tata kota, Bang Pom. Beliau ini yang benar-benar mengawal soal aglomerasi ini konsepnya seperti apa, Bapak Bukan Haglo ya, Aglo. Aglomerasi. Bapak Nirwono Yoga atau Pak Yudi. Mas Yudi ya? Selamat pagi, Mbak Anissa. Pagi. Ada Yudinya tapi nggak ada Yudinya, tapi kok manggilnya Yudi gitu. Yoga kan harusnya kan. Iya. Ya, betul, Bang. Jadi apa bedanya aglomerasi sama konglomerasi? Oh iya ya, mirip ya? Hampir mirip kan? Hampir mirip dan saling terkait sih sebenarnya. Nah, kalau konglomerasi kayaknya penyatuan atau penggabungan banyak usaha. Iya, kalau aglomerasi penyatuan wilayah sekitar. Jadi sama-sama menyatukan. Backgroundnya apa sih, Pak? Kan Bapak ngikutin dari awal nih. Kenapa sih kita mesti bikin aglomerasi? Memang kurang tuh badan yang BKSP itu ya? Betul. Jadi kita sebenarnya sudah punya namanya Badan Kerjasama Pembangunan Jabodetabek Punjur ya, yang sejak awal bahkan lebih dari 20 tahun yang lalu itu sudah mengidentifikasi banyak persoalan-persoalan nih Mas Bang Pem ya, yang di Jakarta itu tidak bisa diselesaikan tanpa melibatkan daerah sekitarnya. Nah, upaya kerjasama itulah yang kemudian dilakukan dalam bentuk BKSP tadi. Yang nggak selesai itu apa sih? Ada 3 minimal ya. Kalau kita bicara banjir misalnya ya. Siapa yang bisa nyelesain? Karena banjir itu kan betul dan itu kan terjadinya dari hulu ke hilir. Jadi kalau menyelesaikan banjir di Jakarta ya harus melibatkan daerah hulunya dulu. Ya, ini salah satu cara berpikir. Jadi Gubernur Jakarta sekarang bisa ngomong dong nanti. Wah, kalau banjir hulunya dulu, jangan ngomong sini dulu. Ada istilah banjir kiriman kan. Kalau kita bicara kemarin banjir yang beberapa hari yang lalu kan itu lebih kepada banjir kiriman kan, karena di Jakarta tidak terlalu lebat sekali, tapi sementara daerah Puncak Bogor yang hujan lebat, akhirnya pasti air yang air buka gitu ya. Meluap ya. Ini contoh PR yang sampai sekarang belum selesai. Kedua, tentu kemacetan lalu lintas ya. Bukan di Jakarta doang macet. Daerah luar sih aman-aman. Emang Cianjur macet kalau misalnya Cianjur macet. Parah. Ke puncak. Kalau Puncak Bogor kalau Sabtu Minggu ya. Sabtu Minggu ya. Jadi kemacetan ternyata berimbasnya kepada polusi udara. Nah, tentu kalau karena kita macet bicara, itu mengeluarkan emisinya lebih lama dan semakin besar ya, semakin banyak jumlah kendaraan. Ya. Betul. Nah, terus kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting yaitu tentu tata ruangnya. Apa tuh tata ruang? Kenapa? Kalau bicara tata ruang tadi kita bicara banjir kan kita bicara tata ruang di Puncak Bogor dengan tata ruang di Jakarta. Harus ada kesatuan, ya kan? Kalau sungai di hulunya bilang tidak boleh dibangun, sampai dengan ke hilir juga tidak boleh dibangun. Nah, itu kan emang masih ada yang bangun di Puncak? Masih banyak. Ya, kalau kita bicara Puncak Bogor ini kan selalu destinasi wisata, termasuk pembangunan villa, hotel, restoran itu sekarang bisa dikatakan itu soal income daerah ya. Betul. Ini PAD namanya. Bukan pendapatan asli daerah, tapi pendapatan asli dompet. Nah, nanti kalau ada dewan kalau nanti dewan aglomerasi bilang ini ada runutan jalur banjir nih, nggak boleh bangun villa kosongin, itu harus nurut. Harusnya nurut ya. Tetapi begini, apakah dewan aglomerasi yang disebutkan dalam Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta tadi berbeda dengan BKSP tadi, Badan Kerjasama Pembangunan Jabodetabek Punjur yang sudah ada? Apakah dengan adanya dewan aglomerasi tadi BKSP-nya langsung
ditiadakan misalnya, ya, sehingga dengan demikian hanya ada dewan aglomerasi. Karena disebutkan dewan aglomerasi itu fokusnya kepada sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi. Sama aja. Nah, sama aja sebenarnya nggak beda ya. Iya. Di situ di situ dua hal yang tidak ada, Mas Bang Kim. Ada pertanyaannya yang lucu ini ada. Pertama adalah judul undang-undangnya daerah Khusus Jakarta. Ya. Tapi kok nyerempet-nyerempet wilayah di luar Jakarta. Itu satu. Betul. Yang kedua, kenapa harus levelnya undang-undang? Ya. Kalau cuman sifatnya koordinasi, ya. gitu kan? Ya. Nah, Itu muncul gini soalnya. Yang menjadi pertanyaan adalah yang sejak awal kita kritisi ya. Kenapa undang-undang daerah khusus Jakarta saja ini disebutkan? Padahal kalau kita bicara masalah banjir, macet itu tidak bisa diselesaikan hanya Jakarta saja. Idealnya yang kita bicarakan adalah undang-undang daerah khusus Jakarta Raya. Jadi kita bicara Jakarta Raya itu ya termasuk yang megapolitannya Jakarta, termasuk Bodetabek Punjur. Ya. Karena apapun persoalannya ternyata Bodetabek Punjur ini terkait dengan Jakarta. Tapi konon kabarnya Mbak Mega nggak setuju namanya megapolitan. Makanya masih pakai metropolitan kan istilahnya. Ya. Ini poin-poin yang menurut saya justru dalam undang-undang yang sudah disahkan tadi itu hilang. Ya. Hilangnya itu maksud begini, kalau memang daerah khusus Jakarta tadi, kenapa Dewan Aglomerasi tadi muncul yang mencakup wilayah di luar Jakarta? Kalau undang-undangnya mengatakan Jakarta Raya berbeda, ya artinya ada semangat bersama. Betul. Kalau ini hanya mengatakan undang-undang khusus untuk Jakarta loh ya. Tapi di situ kenapa disebutkan kok daerah-daerah lain yang akan mencakup wilayah aglomerasi tadi. Untuk mensupport Jakarta sebagai kota bisnis itu tadi kali. Kalau di situ disebutkan di pasal 1 bahwa Jakarta nanti akan menjadi kota global nih Mas. Yang lain enggak. Yang lain enggak. Nah iya kan ini ya. Padahal globalisasi nggak bisa ditahan. Iya. Kan? Ya, kalau kita lihat kota global istilahnya di dunia itu ada namanya Global City Index ya. Yaitu semacam peringkat kota-kota global yang di dalam pengertian pengertian tata kota ya, itu menjadi kota yang bertaraf dunia lah misalnya. Nah, kalau kita bicara Jakarta, Jakarta itu termasuk kota yang posisinya masih 74. Dari 156 itu Jakarta ada di posisi 74. Kalah sama Singapura misalnya. Singapura itu di posisi 7 malahan. Iyalah. Jauh ya bicara. Infrastrukturnya juga top. Lebih bagus. Tapi gini. Ya. Apa aja tadi wilayahnya? Jabodetabek Punjur. Jabodetabek Punjur Puncak. Puncak sama Cianjur. Ya, jadi Sukabumi gimana ceritanya? Sukabumi belum masuk. Nah, Sukabumi itu sayang ya. Padahal enak ya Sukabumi ya. Sebenarnya gini Mbak Lisa, kalau mau enak sebenarnya pada saat pembahasan undang-undang tadi, pemerintah pusat terutama itu menawarkan kepada pemerintah di Jakarta dan sekitarnya lah ya, termasuk Bodetabek Punjur bahkan Sukabumi pun nggak ada masalah. Untuk ditawarkan bagaimana kalau pengelolaan wilayahnya itu dalam satu kesatuan. Kan kita tetap bicara daerah khusus. Kekhususannya itu apa? Nah, ini yang menurut saya harusnya kita bicarakan dengan mereka. Karena tadi, kalau kita bicara soal banjir, macet, transportasi, tata ruang, ini kan kaitan dengan seluruh wilayah. Kenapa mereka nggak diajak untuk ditanyakan, baik itu pemerintah daerah, bahkan warganya nih Bang Bim. Misal nih, kalau Mbak Sisa. Undang-undang Otda kan mengatakan ketika terjadi cross kabupaten, yang melakukan koordinasi ataupun yang berwenang di dalam konteks itu adalah gubernur yang kan udah ada gubernur Jawa Barat nih. Betul. Nah perannya di mana itu di undang-undang ini? Saya nggak baca tuh. Justru kalau di undang-undang nggak ada sama sekali. Makanya. Itu yang tadi saya katakan. Undang-undangnya menyebutkan hanya undang-undang daerah khusus Jakarta. Jadi yang diajak ngomong itu hanya pemerintah daerah Jakarta, DKI Jakarta sekarang, termasuk PJ Gubernur DKI Jakarta. Jadi tidak melibatkan pemerintah di luar daerah Jakarta. Misal tadi katakan Bang Pim, Provinsi Banten, Provinsi Jabar, termasuk di bawahnya kan pemerintah kota kabupaten yang ada di bawah. Ada Banten juga ya, benar. Tangerang Banten ya, benar. Jadi berarti ada Gubernur Banten, ada Gubernur Jawa Barat. Nah, di apa sini mereka nggak marah tuh nanti tuh? Hanya tadi saya katakan menyebutkan Dewan Aglomerasi dengan mencakup atau bisa dalam tanda petik mencaplok lah ya. Daerah yang disebutkan di luar DKI Jakarta tanpa pernah mengadakan diskusi, ya bentuknya seperti apa, kerjasamanya mau seperti apa, bahkan kalau perlu umpamanya penganggarannya bagaimana, karena kalau kita bicara secara umum tanpa ada kejelasan seperti itu, maka bisa dipastikan Dewan Aglomerasi tadi akan mengulang kesalahan yang dilakukan BKSP, Jabodetabek Punjur yang bisa dikatakan dalam 20 tahun terakhir ini bisa kita sebut tidak terlalu banyak berpengaruh ya dalam menyelesaikan masalah banjir, macet, polusi udara.
Sudah ada bocorannya belum sih Ya. Dewan Aglomerasi ini nanti siapa? Strukturnya ya? Siapa saja? Secara umum struktur belum dibahas ya. Yang Kan ketahuan kan baru itu wapresnya. Ya, Yang itu juga ngurusin aglomerasi. Tapi nggak ada ya? Dibatalkan di dalam- Itu dibatalkan. Ya. Oh. Nah, yang menarik gini, Tapi masih tetap bisa? sangat Wapres? bisa. Oh, Ya, jadi jadi gini, siapa aja bisa? sangat jadi- bisa. Dengan penunjukan presiden, ketua dengan Hmm. aglomerasi, bahkan bisa dikatakan semua orang ya punya potensi berhak untuk menjadi ketua. Ya, tapi kalau dari Oh. catatan kami ada 3 ya yang menjadi catatan yang penting ya. Hmm. 1, ketua Dewan Aglomerasi tadi adalah orang yang benar-benar bisa dalam tanda petik itu tegas kepada kepala daerah seluruhnya, Oh. baik gubernur maupun kepada bupati wali kota yang Kapolri ada. lah. Silakan. Mungkin sekelas eselon 1 ya, Ya. menteri ya. Atau Ini kan terkait tadi kenapa Kejagung. bisa jadi wapres, bisa kemudian tadi ya Menko misalnya, Oh. sampai Kapolri, Pangdam silakan. Tapi Oh, ini kan Wapres bisa tegas ya? tergantung orangnya. Karena kita bicara soal individu. Orang pada dipilih semua. Gimana ceritanya? Tadi jabatan tadi harus tunjukkan dengan individu, kemampuan individu. Ya, Jakarta punya pengalaman begini. Saat 2014 misalnya waktu banjir Jakarta, Wapres Yusuf Kala melakukan koordinasi untuk penanganan banjir. Dan itu bisa dikatakan cukup berhasil, Bang. Berhasil ya. Nah, Ya. makanya itu muncul dalam tahap pembahasan awal tadi, kenapa kok identitas Wapres tadi masuk ke dalam draftnya. Oh. Jadi itu background-nya, latar belakangnya bro. itu sebenarnya. Karena Pak JK. Pak JK. Ya, saat itu berhasil Iya, mengkoordinasikan penanganan banjir di Jakarta. Iya, iya. Kalau Pak Nah, Maruf kira-kira Kalau yang gimana? sekarang ini, kemarin itu isunya lebih kepada kalau Wapres yang disebutkan, pasti konotasinya kepada Mas Gibran. Oh, Makanya Pak Maruf nggak terjadi terlibat meluk. itu? Nah, dalam Karena kasus masih ini ada Pak waktu. Maruf ya, Ah. kita bisa berkaca di tahun 2023 saat Jakarta dan sekitarnya dilanda polusi udara yang buruk ya. Iya, iya. Di mana Presiden Pak Jokowi justru menginstruksikan kepada Menko Marves, Iya. bukan kepada Wapres ya, untuk Hmm. sebagai Satgas Penanganan Polusi Udara. Artinya apa? Artinya ternyata bukan jabatan loh, Mas. Oh, Ya, bahasa tapi Indonesia. kemampuan. Tapi kemampuan Kemampuan, individu. ya. Nah, itu syarat pertama. Bukan, kalau Pak Maruf kira-kira bisa nggak Apa ya? melakukan koordinasi seperti itu? Nah, yang kedua, PR keduanya, bisa atau tidaknya, yaitu apakah orang tersebut paham soal masalah Jakarta dengan benar. Oh. Nah, Kalau Pak Maruf padahal doanya bagus ya, loh. kan nggak hanya Jadi bisa sekedar doa. menerangkan segala semuanya sebenarnya. Iya. Nah, Lancar banjir kan semua, nggak ada bagus doanya semua. gitu. Justru kan. terbalik itu banyak pakai doa supaya ditahan. Nah, kan itu Enggak ini, PR. mohon maaf ya, ini bukannya bercanda atau gimana, tapi Ya. ini benar-benar serius ini. betul. Iya. Jadi maksud saya paham betul soal masalah Jakarta sehingga dia tidak mulai dari nol. Hmm. Ya, karena Dewan Aglomerasi kan kalau mau ada harus sudah langsung jalan, sudah tidak lagi perlu perkenalan sebenarnya. Emang Gitu. kalau Ya. misalnya Mas Gibran nih punya kemampuan gitu? Ya. Jujur lah, Kalau kita objektif bicara aja, objektif. dua poin ya, saya katakan 2 poin ya. 2 poin yang pertama soal kemampuan mengkoordinir kepala daerah rasanya belum. Ya. Belum ya. Dengan pengalaman sebagai sebagai wali kota kan Tapi berbeda. dia wali pada- kota aja menteri nurut loh sama dia. Oh iya kemarin. Nah, kalau nanti kan kita mesti Politik, belum kan lihat. gitu ya. Gini Bapak, kalau nanti mau jadi, taruhlah Wapres yang ditunjuk jadi ketua Dewan Aglomerasi. Tahu. Di situ kan ada gubernur Mas Ian ya. Ada Makanya. 3 gubernur loh ya. Dan gubernurnya dipilih kan? Betul. Dipilih Berarti semua. ada partai politik di situ. Betul lah. Itu PR yang Waduh. ketiga itu Mbak Aisyah. Jadi Nah, setelah tadi harus punya kemampuan tegas, yang kedua paham soal Jakarta, yang ketiga harus didukung oleh parpol. waduh. Gitu. Kenapa? Kita kan bicara kebijakan yang lintas wilayah, lintas kepentingan politik, ya, lintas parpol, ya. BKSP selama ini tidak bisa dikatakan berhasil dengan baik karena kepala daerahnya berbeda parpol. Kita tahu di Bekasi parpolnya siapa, Depok siapa, Bogor siapa, ya, Tangerang siapa. Ini yang membuat ternyata dalam penataan wilayah Jakarta dan sekitarnya tidak pernah berhasil. Akhirnya make sense sih Gitu. bro, kalau misalnya Wapres yang menjadi panglimanya aglomerasi. Karena Kenapa? ketum-ketum parpol banyak di beliau. Oh, gitu. Jadi gampang, Oh. nyetirnya, remote gampang. Iya, iya. Kalau didukung- ada interest, Iya, kalau enggak, itu. jadi ini juga yang menarik ini sebenarnya. Coba, Bang. Itu yang apa namanya istilahnya yang dikoordinasikan tuh apa sih sebenarnya? Maksudnya apakah perizinan? Pada akhirnya perizinan kan dikeluarkan oleh pemerintah daerah kalau perizinan Nah, ya. Jadi nanti dibuat kayak semacam apa tuh negatif list atau apa gitu ya? Boleh Jadi, atau tidaknya? Kalau gitu. belajar dari Guidance. BKSP, kemungkinan besar Dewan Aglomerasi ini bisa dikatakan bukan dewan yang bisa memerintahkan dengan langsung ya. Artinya kalau Anda tidak melakukan, Anda akan kena sanksi, itu tidak. Ya. Kedua, tidak ada penganggaran ya. Jadi dewan ini tidak mendapatkan anggaran.
Jadi kalau istilahnya mau menyuruh kota kabupaten melakukan sesuatu, kemudian tidak ada anggaran, ya bisa dikatakan. Jadi Tidak akan kantornya jalan. nanti di mana tuh Dewan? Ya, Nah, di Jakarta. Pasti Jakarta. Jakarta. Pasti Jakarta. Itunya. Karena Jadi ini undang-undangnya serius Jakarta. banget ya, proyek aglomerasi ini serius sekali ya. Gede berarti ini. Kalau- Padahal IKN juga gede. Iya. Jadi gimana nih bagi Kalau tugas? mau bicara persoalan itu, kita harus membandingkan apakah Jakarta sepenting itu atau tidak. Setelah, sepenting itu. maksudnya setelah adanya Nusantara, kan ibu kota berpindah Nusantara. Sudah pindah. Jangan lupa pemerintah pusat itu akan Benar, lebih benar. fokus kepada ibu kota negara loh ya. Iya, Ibu kota iya. negara, Iya, pemerintah IKN pusat lah. tugasnya. Iya, Ya, iya. dalam hal ini kalau posisi itu sekarang bukan di Jakarta, berarti ada di Nusantara. Oh, iya, Sementara Jakarta sama dengan provinsi-provinsi lain posisinya. Iya, Iya, betul. Cuman daerah khusus. Kalau di daerah kita ada daerah istimewa lah iya. misalnya. Iya, iya, Nah ini iya. khususnya itulah yang sekarang ini perlu diperdalam. Karena di dalam Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta itu belum bisa Belum dikatakan tajam lah ya. cukup tajam. Ya. Oh. Khususnya itu mau apa? Sehingga muncul. Khusus tapi umum. Betul. Ini seperti Mungkin- kemarin. Mungkin nggak sih itu diangkat sama daerah-daerah lain supaya bangun juga seperti Jakarta. Gitu. Bisa. Jadi semangatnya sebenarnya ya kalau kita bicara ada dua ya. Di Indonesia sekarang ini yang dikatakan aglomerasi atau perkembangan wilayah yang sudah melebar dari kota induk itu tidak hanya Jakarta. Ya, bahkan Bapak itu menyebutkan selain Jakarta tuh ada 9 kota yang mulai mengarah ke seperti itu. Oke. Seperti kota Bandung ya. Kemudian Semarang. Seperti Jakarta maksudnya gitu. Iya, jadi sudah mulai lebar. Berarti Bandung kan juga sudah semakin melebar. banyak banjir semakin. Sama, Bandung kan juga banjir ya, macet juga. Iya, iya, iya. Jadi ada kecenderungan sama nih, Bang Bom. Hmm. Kecenderungannya melebar, tapi persoalannya seperti tipikal kayak Jakarta. Oke. Mulai banjir, mulai macet, polusi juga sudah mulai Iya. terjadi. Itu sudah mulai kita rasakan di Bandung. Semarang kemarin banjir. Iya, Ya. Semarang kan. Surabaya juga Demak. sudah mulai banjir kan? Gitu. Di Jadi mana yang nggak banjir ini? jadi sudah mulai tipikalnya sayangnya aglomerasi tadi diambil yang buruknya gitu ya. Jadi masalahnya sudah mulai muncul di daerah-daerah tadi ya. Selain Jakarta tadi ada Bandung, ada Semarang, ada Surabaya, ada Medan ya. Kemudian Palembang, kemudian di Kalimantan itu ada Banjarmasin yang diplot, kemudian kalau di Sulawesi ada Manado sama Makassar. Jadi kalau kita bicara aglomerasi sebenarnya ada 10 kota yang disiapkan. Oh. Gitu. Nah, kenapa Jakarta? Ya kita tahu Jakarta kan paling seksi kotanya. Ya apapun yang dilakukan di Jakarta Dulu pasti ada akan jadi lagunya sorotan. tuh, Lenggang-lenggok Jakarta. Jakarta. Ya, banyak membuat orang lupa. Oh, berarti gitu. menunjukkan kotanya seksi kan? Jakarta Iya, bikin iya, lupa. iya. Kan lenggak-lenggok nih tuh. Betul. Jadi apa yang dilakukan Jakarta sedikit saja itu langsung berdampak terhadap daerah sekitarnya. Misalnya contoh paling mudah misalnya pemahaman kota Jakarta dan sekitar itu masih terkotak-kotak nih, Mas. Iya, iya. Contoh ya, sekarang Jakarta lagi membahas soal KTP. Ini teman-teman sini yang KTP-nya DKI tidak tinggal di Jakarta siapa nih? Kan sebentar lagi akan dicabut. Ya. Cabut. Jadi kalau kita KTP DKI tapi Itu domisili, kata siapa itu? nah katanya si Dukcapil. Kalau jadi loh ya. Itu Kalau kan nggak jadi. boleh dong. Nah ya makanya Hak yang menentukan alamat itu adalah hak hak warga berdasar. negara. Bukan Ya, konstitusional. betul. loh. Betul. Ini kalau konstitusi dimain-mainin bahaya nih. Ini Ini hampir mirip dengan ini Mahkamah Konstitusi kemarin. yang lagi rame. jadi maksud saya gini, cara berpikirnya sendiri ya, pemerintah daerah di Jakarta dan sekitarnya masih terkotak-kotak. Iya, iya. Masih mempersoalkan KTP ya. Masih mempersoalkan ini daerah saya, otonomi daerahnya Iya, dikembalikan iya, ya. Otonomi daerah. Bagaimana mungkin bisa Dewan Aglomerasi tadi kan semangatnya merangkul, Iya. bekerja sama. Hmm. Sekarang kalau di dalam pemerintah daerah masih mengkotak-kotakan itu bagaimana Iya, mereka bisa merangkul gitu Nah, kan? ini undang-undang Gitu. otonomi daerah masih aktif apa Masih enggak? berlaku. Itu dia makanya. Berarti ada dua Berlaku. nanti, aglomerasi tapi ada otonomi daerah juga. Ya kalau tatanan pendanaan, maksudnya Ah, anggaran masih otonomi daerah. masih Betul. oda, nggak Masih bisa oda. nggak. Itu, Batas wilayah, ah, batas anggaran, batas program Ah. itu masih di otonomi daerah. Itu yang tadi saya Iya. katakan. Jadi kalau hanya sebatas harmonisasi, sinkronisasi, koordinasi, Terlalu sederhana gitu ya. ya betul. itu, tujuannya baik ya, Itu tapi sebenarnya tidak rapat efektif. menteri aja panggil ya, Iya. rapat menteri PUPR sama Nah, Menko Saya selesai. betul. Sebenarnya lebih kepada apa ya? Penyelesaian masalah itu bisa Iya. dilakukan dalam bentuk yang lebih sederhana. Ya Tidak itu. harus bentuk dewan. Yang itu aja sebenarnya kan sebenarnya tadi
pertama undang-undang ini hanya daerah khusus Jakarta, tapi khususnya kurang kuat. Iya, kekhususan kurang Kenapa dalam ya. khusus gitu ya? Karena kan daerah khusus ibu kota tadinya. Ibu kota. Tadinya kan. Iya Itu- aja yang dihilangkan. Itu khusus benar kalau ibu kota. Nah ini Heeh. sekarang udah nggak ada ibu kotanya, jadi khususnya di mana Ya, gitu kan. itu Terus yang sampai sekarang Nah, belum jelas di undang-undang. mungkin si wali kotanya tetap ditunjuk gubernur, mungkin Iya, itu masih, khususnya. betul, itu Tapi masih. kan itu masih oke khusus lah. Ya, masih. Terus yang kedua mungkin nanti di DKI ini banyak sekali bantuan-bantuan ataupun Ya, saya baca sih undang-undang itu lebih memungkinkan untuk kerjasama internasional. Iya, Itu lebih karena kan memungkinkan sebagai langsung. kota global kan. Ya, jadi- kota global. Dia Jadi kemungkinan internasional. mereka bisa langsung melaksanakan ini, membuat obligasi daerah, Ya, betul, kayak gitu. betul. Jadi untuk minjem duit dari luar. Dalam Tapi bahaya posisi- juga itu. Jadi maksudnya bahan jualan baru. Iya, pokoknya permainan baru lah gitu Iya. ya, permainan baru gitu. Jadi Kalau dalam konteks saya itu, lihat, dengan menjadikan kota Jakarta sebagai kota global tadi, Hmm. itu Jakarta posisinya kalau kita bicara itu setara kayak New York. New York kan bukan ibu kota, Betul. ya, tapi sebagai kota pusat ekonomi. Kalau pusat di keuangan, keuangan pusat segala macam. Kalau di bisnis, ya. Tiongkok itu Shanghai misalnya. Iya. Shanghai kan juga Sao posisinya Paulo seperti juga ya, Sao Paulo. aglomerasi. Terus Iya, kalau iya, Australia benar-benar. Sydney misalnya. Iya. Jadi Iya, iya. kayaknya pemerintah cenderung untuk menempatkan Jakarta tadi bukan sebagai ibu kota, tapi dia sebagai kota global yang setara dengan Iya, kota-kota tadi. Karena infrastrukturnya udah terbentuk ya, Betul, tinggal betul. dirapiin, dibagusin. Nah, yang menarik sebenarnya kalau melihat seperti itu, pada akhirnya nanti justru Jakarta tetap akan menjadi magnet pertumbuhan ekonomi nasional. Ya, orang tetap akan berdatang ke Jakarta. Ya. Iyalah. Karena apa? Semua yang akan dibangun oleh Jakarta sebagai kota global tadi, ini justru memancing orang untuk semakin banyak yang berdatangan. Oh. Nah, persoalannya di sini, Bang. Kalau Jakarta tidak mampu menampung, maka dia akan meluber ke daerah sekitarnya. Oh. Disitulah sebenarnya peranan dari kalau kita berbicara Dewan Aglomerasi, bagaimana pemerintah daerah Bodetabek Kunjurnya tadi itu mendukung pertumbuhan Jakarta. Iya, iya. Gitu. Jadi Ini nanti contoh bakal banyak orang Cianjur lalu-lalu pasti di akan Jakarta. banyak. Kalau umpamanya ini misalnya dengan adanya kereta cepat misalnya ya, Jakarta Bandung dengan jarak sangat pendek seperti sekarang, itu tidak tertutup kemungkinan. Orang Di tinggal di sebelah sana. iya, tinggal di Bandung tapi kerja di Jakarta akan semakin Wih. banyak. Karena cuma setengah jam Bahaya misalnya. tuh. Bahaya lo bisa jadi cinta lokasi. Oh, gitu. iya. Cinta Jadi- jalan bolak-balik gitu terus. Perkembangan transportasi terutama dan juga infrastruktur terutama jalan tol itu sekarang sudah menyatukan Jakarta dengan daerah sekitarnya itu sebagai satu bagian. Itu, Mas. Tapi gini, Ya. memang kalau dilihat dalam konteks pembangunan, sebenarnya ini agak sedikit ya semacam overlapping ya Iya. gitu ya. Tapi kalau dilihat dari supply chain, itu memang perlu Jakarta ini, karena Jakarta nggak punya lahan pertanian, Iya, betul. nggak punya pabrik-pabrik yang bisa mendukung Iya. operasional di situ. Betul, betul. Jadi kalau memang ini mau didesain dalam konteks supply chain, itu lebih tepat. Betul. Jadi kalau aglomerasi ini gitu. memahami seperti itu, justru yang tadi saya katakan, Jakarta katakanlah sebagai kota induk misalnya, Tuh, ya, di mana di situ marketnya lah gitu market kan. utamanya di situ. Tapi Bodetabek Kunjurnya juga harus disiapkan sebagai pendukung. Betul. Kalau kita bicara blockchain kan harus jelas apa bukan yang akan blockchain, supply chain. supply chain Ya, ya. kalau Jadi blockchain beda beda lagi semua supply chain. Jadi supply chain. ini apa yang akan disuplai kota Jakarta dan Jakarta akan menyuplai apa Betul. kota dan sekitarnya. Jadi ada Artinya kan market terbuka, keseimbangan. lebih Iya. bisa diserap. Betul. Ya Dan mau produk apa aja, yang jelas kalau pertanian dimakan. pasti tenaga Ya kan? kerja pastilah. Tenaga kerja Ya, ada. pasti kan. Semuanya. Itu yang paling penting kalau misalnya ada produk-produk yang bisa diekspor. Jadi kan karena kota global kita Betul. mempromosikannya juga mudah. Sebenarnya itu Jadi harusnya. posisinya harus dilihat positif seperti itu. Nah, Iya. itu tadi Bang, yang harusnya kalau itu menjadi poin utama, maka harusnya di undang-undang ini membicarakan juga daerah sekitarnya. Ya kenapa Iya. undang-undangnya namanya cuma DKJ Jakarta ya? itu yang tadi saya katakan. Lucunya begini, namanya daerah khusus Jakarta, tapi yang mau dibicarakan global tadi itu melibatkan Jabodetabek Kunjur. Tidak mungkin Jakarta yang dikatakan dia sebagai kota global dengan segala macam tanpa didukung oleh Bodetabek Kunjur. Karena tadi misalnya tenaga kerja, ya tenaga kerja sekarang itu banyak yang terpaksa bukan dalam tanda petik ingin ya, terpaksa tinggal di daerah Bodetabek Kunjur karena lahannya mahal. Iya, iya, Ya, iya. kalau suruh milih tetap di Jakarta. Tetapi karena mereka mahal tetap di Jakarta, mereka terpaksa tinggal di Bodetabek Kunjur. Padahal capek tuh ya. Bolak-balik Bang Bagi. segala macam istilahnya yang banyak waktu terbuang. Tapi ini kan menunjukkan Jakarta nggak bisa dilepaskan. Kedua, jangan lupa ya,
Jakarta ini kan menjadi magnet pertumbuhan ekonomi, ya. Betul. Tidak hanya orang Jakarta, orang luar provinsi juga akan selalu berdatangan ke Iya, Jakarta. Kalau semuanya ditampung di Jakarta, nggak cukup, Bang. Iya. Ya. Mau taruh di mana misalnya, ya tempat hunian misalnya, ya. Terus kemudian lapangan kerja, kan idealnya ini kan dibagi kan harusnya. Betul. Bagaimana Bodetabek Punjur juga mampu menyerap tenaga kerja. Misal Jakarta pabrik bebas polusi misalnya. Wih, Ya. sedap tuh kalau ada tuh. Tidak boleh ada lagi pabrik industri Itu yang CCS kali itu. nah, Pabrik bebas polusi. tapi kan kita punya daerah Kerawang misalnya. Ya kan? Daerah Cikarang Iya, misalnya. kenapa nggak diajak? Nah, itu kan juga potensi kan Iya. sebenarnya. Terus Terus kemudian kalau ke arah ke arah Cikarang itu misalnya. bukan masuk Bekasi. Bekasi, beda. Bekasi, Cikarang Bekasi Kabupaten ya, masuk Bekasi ya? masuk. Masuk. berarti. Tapi kan Backnya posisinya masuk. Backnya masuk. yang tadi saya katakan Bekasi nggak diajak ngomong kan. Padahal dia sebagai satu pendukung. Mungkin nggak yang gitu ya. dimaksud mungkin DKJ ini DKJ menjadi yang mengkoordinir semua daerah-daerah ini. Tapi Bisa jadi. ada masing-masing kepala daerah ya. Ya tapi tadi sama dengan BKSP yang tadi saya katakan. Ya. Oh. Dia mengkoordinir kepala daerah, harmonisasi, sinkronisasi apapun lah pekerjaannya, tetapi tidak bisa memaksa. Seandainya kepala daerah tidak melaksanakan mau ngapain misalnya satu. Terus kemudian kalau mau dilaksanakan pakai uang siapa? Dan nggak ada anggaran. Anggarannya mana? Anggaran daerah, provinsi atau nasional misalnya. Sampai kan? AD direbut-rebutin kan nggak mau lah. Nah. Orang biaya politik udah makin mahal aja. Betul. Nah, terus juga kepentingan ya, kepentingan apa iya kepala daerah yang ada di Bodetabek Punjur tadi punya visi yang sama terhadap kota Jakarta yang tadi kita bilang, Iya, kota iya. global, kota ekspor misalnya. Jangan-jangan mereka sendiri tidak paham, gitu ya, bahwa saling keterkaitan itu menjadi apa namanya Benar. keharusan ya. Saya yakin ini harus visinya harus sama dulu. Sama Kalau dulu. enggak, ya akhirnya nggak akan jalan. Nggak akan Jadi jalan. koordinasinya sendiri itu merupakan tantangan terbesar untuk Iya. aglomerasi ini ya. Betul, apalagi ditambah dengan perbedaan politik ya. Kepentingan politik itu Ini ternyata belum sangat ngomongin berpengaruh. politik ya. Enggak lah, kepentingan politik mah semua sama. Tapi itu bro, berkuasa. Kekuasaan. Tapi itu kantong suara semua itu. Bagi-bagi berkuasa. Iya. Bodetabek Udah, juga. benar. Jadi bagaimana bisa menjalankan satu program ya, apapun programnya dia Bang ya. Kalau di setiap daerah tadi berbeda-beda cara memahaminya. Oh. Gitu ya. Mau air bersih, mau pengelolaan sampah ya, mau transportasi sampai dengan ke pengelolaan banjir, semua itu memikirkan pemahaman yang sama bahwa ini masalah kita bersama loh. Nah, gitu kan? Emang Ayo nggak kita di saja kementerian aja sebenarnya ya. Kayak misalnya isu-isu ini, kayak misalnya transportasi. Kalau misalnya ngomongin semuanya, ya udah kita punya Kemenhub. Ya. Kalau misalnya ngomongin infrastruktur, oh kita ada PU. Ya. Sehingga main di atas aja gitu. Emang nggak bisa Ternyata kayak gitu belum ya, Pak? berhasil. Contoh kalau kita bicara sekarang ada namanya Badan Transportasi Jabodetabek. BPTJ. Ya, Nah, itu kan di bawahnya Kementerian Perhubungan ya. betul. Langsung di mana dia mengatur soal transportasi sejabodetabek bahkan. Tetapi kenyataannya adalah gara-gara Oda juga. Begitu lintas wilayah itu kan koordinasi dengan pemerintah daerah. Itu yang ternyata sulit. Contoh kasus ya, bicara soal Transjakarta. Transjakarta itu kalau begitu dia keluar dari wilayah DKI Jakarta itu berhenti. Contoh yang paling konkret misalnya di koridor 13. Itu Di mana daerah. tuh koridor 13? Koridor 13 itu mulai dari depannya Trans sampai dengan ke Puri Beta. Oh. Puri Beta itu di daerah Tangerang. Ciledug Iya, ya. Ciledug. Nah begitu sampai Ciledug berhenti. Oh. Dia tidak bisa nyambung masuk ke kota Tangerang, ke kota Tangerang karena Selatan. wilayahnya beda. Karena wilayahnya beda. Sementara pemerintah kota Tangerang dan Tangerang Selatan tidak menyiapkan transportasi namanya Nyambungannya. transnya lah. Sambungannya. Ini BPTJ tuh nggak bisa tuh ya? Nggak bisa mengurudir karena Oh. kewenangan ada di pemerintah daerah. Dia hanya bisa menyuruh. Nah, tapi konkretnya yang menyediakan base, sopir dan sebagainya harus pemerintah daerah. Oh. Gitu. Nah, ini kan menunjukkan bahwa badan itu sendiri tidak mampu ya Iya, iya, memaksa pemerintah daerah untuk menyediakan transportasi. Malah kan nyambung harusnya. Iya betul. Jakarta mau sebenarnya, PLU Transjakarta tuh mau mengitari seluruh Jabodetabek. Iya, iya. Tapi karena terbentur oleh aturan wilayah tadi, Sebenarnya bisa itu. sangat bisa. Terbaru Sebenarnya bisa misalnya diatur. kemarin Transjakarta yang ke arah Cengkareng. Iya, iya. Itu ke wilayah Tangerang. Tangerang. Itu lamanya seperti apa prosesnya? Gitu. Karena tidak masuk wilayah Tangerang dalam arti wilayah daerahnya, hanya di tol, akhirnya berurusannya dengan pihak jasa marga. Jadi lebih dimudahkan. Ini cerita seperti ini, ada nggak cerita sukses di Ya. dunia modelnya kayak begini? Sebagian besar justru kota-kota besar di dunia itu sukses karena cara pandangnya yang tadi saya katakan sama. Misal ya kalau kita bicara Tokyo. Maksudnya sistemnya kayak Aglomerasi Aglomerasi yang sama, sukses ya. gitu. Sukses ya kalau kita bicara tadi
Tokyo itu kan namanya ada metropolitan Tokyo area, di mana mereka menggabungkan sama wilayah tadi, ya. Tetapi karena pemahamannya mereka sama, jadi jalan MRT misalnya, MRT di Jepang itu di Tokyo itu mau kemana aja ya nggak ada masalah. Tapi itu ada beberapa perusahaan macam-macam. Nah, perusahaan itu macam-macam, membingungkan betul. tuh. Ada JR, ada waduh. Tapi kenyataannya transportasinya kan jalan. Ya. Ya. Nyambung lah. Nyambung gitu. Tidak terpotong-potong seperti yang tadi saya katakan gitu. Tapi nggak kayak Jaklingko, satu kartu bisa pindah-pindah. Iya. Itu harus ganti-ganti kartu. Betul. Nah, ini contoh karena bicara soal bisnis kan itu ya. Ini contoh bagaimana transportasi tadi itu harus bisa terhubung ke seluruh wilayah. Soal pengelola beda ya. Kalau Jepang itu kan pulaunya beda-beda. Gitu. Di terus, London juga sama. London ya? London juga London Greater ya, Greater areanya. London, ya betul. Greater London itu juga satu wilayah London luas gitu. New York apalagi. Tapi mereka sama nggak ada gubernur sendiri, ada wali kota sendiri? Ada, kan ada tetap gubernur, ada, ya? ada wali kotanya juga. Tetapi yang dibangun adalah bahwa ini semuanya untuk melayani masyarakat. Kan? Ya. Di sana kan netizen kuat, ya. Ya itu maksud saya, kalau misalnya masyarakatnya luar biasa. Kayak di Tangerang itu butuh transport ke Jakarta. Betul. Demo-demo dikit lah. Ya, warga Tangerang harusnya minta ya. Kalau semuanya berjalan sebenarnya BKSP aja udah cukup ya Pak? Sebenarnya lebih dari cukup. Karena kan sudah lama, sudah mengenal cara kerjanya ya. Yang penting itu sudah duitnya. Gitu. Iya. Kalau nggak ada duitnya bisa. Yang penting mau bangun namanya harus ada BKSP juga nggak ada duitnya soalnya. Oh nggak ada duitnya? Nggak ada duitnya. Cuman badan kerjasama pembangunan. Nah mudah-mudahan aglomerasi ini ada duitnya gitu. Nah kita harap di dalam dengan aglomerasi ya, aglomerasinya tadi ada turunannya diperjelas. Ada bahasan soal komersial bisnisnya nggak situ? Siapa tahu nanti bisa subsidi untuk pembangunan. Sangat bisa, tergantung nanti penjabarannya. Yang tadi saya katakan ini dewannya mau dibawa kemana? Ya, ataukah hanya seperti BKSP tadi hanya soal koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, atau menjadi dewan semacam bisnis misalnya ya, yang mengembangkan soal transportasi, mengembangkan properti misalnya, mengembangkan menjadi kota kelas dunia gitu. Nah, di sini kan dewan tadi akan menunjukkan posisinya itu penting atau tidak. Kalau dikatakan hanya sebagai nanti ya harmonisasi, sinkronisasi dan koordinasi seperti BKSP, bisa dikatakan dewan ini akan layu sebelum berkembang. Karena mengulangi kesalahan polanya di BKSP tadi. Gitu. Jadi ini yang menurut saya harusnya jadi pertimbangan. Tanda-tanda itu sudah ada. Kenapa? Ternyata dalam beberapa kali kami diskusi, pemahaman Dewan Aglomerasi sendiri, bahkan tentang Undang-Undang DKJ tadi, itu tidak tersosialisasikan banyak kepada pemerintah kota kabupaten. Gitu. Jadi contoh paling mudah misalnya minggu lalu ya, saya mendampingi Pemkot Tangsel membahas RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025. Tangsel. Termasuk nanti bulan April nanti membahas RPJMD, Rencana Pembangunan Menengah Daerah Tangsel 2025-2045. Tangsel nih, untuk menunjukkan satu kasus saja. Di situ tidak ada kata-kata bagaimana Dewan Aglomerasi tadi menjadi bagian dari koordinasi dengan aglomerasi. Kan kita mau bicara program. Loh kalau programnya sampai 2045 aja tidak menyinggung, ya kan? Bagaimana nanti menyatukan programnya? Nanti diubah lagi dong. Jadi kalau benturan-benturan yang terjadi. Maksud saya kan konsultan dapat kerjaan lagi. Maksud saya ini menunjukkan harusnya isu tadi kan segera masuk ke dalam pembahasan mereka. Kan daerah-daerah sedang mempersiapkan RPJMD untuk kepala daerah yang baru. Apakah sosialisasi tadi sudah dilakukan? Justru ini kesempatan untuk memasukkan pemahaman yang sama tadi. Benar. Ini aglomerasi ini barang apa? Mau kita apakan? Gitu. Kalau tadi saya katakan layu sebelum berkembang, ya sebaiknya itu segera dihilangkan saja. Tapi dalam kemarin undang-undang kalau memang tidak serius. Sempat ada rapat kan di DPR tuh yang Pak Tito hadir kan ngomongin soal aglomerasi juga. Itu gimana tuh? Dibahas nggak tuh kenapa soal kode KJ tapi dalamnya aglomerasi, kenapa kepala daerah lain tidak dilibatkan? Itu ini kan menunjukkan bahwa dalam konteks ini pemerintah pusat ini bisa dikatakan ya belum melibatkan secara penuh pemerintah kota kabupaten yang ada di luar Jakarta. Gara-gara ya kembali lagi karena namanya Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta dianggapnya hanya perlu bicara dengan pemerintah daerah khusus Jakarta saja. Ini lucu nih. Undang-undang mengatakan itu. Ada tren yang lucu. Kalau daerah yang kecil-kecil, yang belum terbangun, yang masih sepi gitu, yang mohon maaf nih agak terbelakang gitu pembangunannya, ini malah dimekarkan.
supaya tanggung jawabnya lebih luas, luas gitu kan. Tapi yang gebuk-gebuk ini malah dijadiin satu. Oh iya, ada apakah itu? Itu sudah pasti dan tahu sebenarnya bicara soal ekonomi, Bang. Iya, politik lah ya. Politiknya di situ. Berarti ini sebenarnya ngomongin komersialisasi, bukan aglomerasi. Iya, ya lebih tepatnya konglomerasi. Jadi di belakangnya aglomerasi ada konglomerasi. Suka tidak suka ya. Yang gemuk-gemuk dikumpulin. Apapun yang mau dilakukan di Jakarta, semua orientasinya kan kepada ekonomi. Sudah pasti ya. Tidak mungkin bicara soal konteksnya secara umum gitu ya. Isu tadi soal banjir, macet itu sebagai utamanya gitu ya. Karena pada akhirnya itu menguntungkan atau tidak. Tapi kalau ngomongin ekonomi mungkin ya udahlah nggak usah dianggap aja tuh kemacetan, banjir, yang penting cuan. Yang penting cuan. Mereka datang semua ke Jakarta. Tapi bukan apa-apa, banjir, terus pokoknya solusi terhadap banjir, solusi terhadap kemacetan. Itu cuan juga itu. Iya. Ada duit, ada proyek semua. Nah, jadi sekarang gini, kalau menjelaskan aglomerasi di dalam tebak gambar, kira-kira gambarnya apa aja? Ayo, gimana? Kalau misalnya kita buat tebak gambar, clue-cluenya apa aja? Pasti orangnya Tambun ya, gemuk. Kalau saya munculin pasti yang pertama gambarnya sabung jabo. Sabun jabo. Nah, karena kan jabo. Jabo di Dabek. Habis itu munculin Desta, jabo, Desta, jabo de. Terus kita munculin pemain back. Ya, jadi back pemain bola. Bekasi. Yang paling asik terakhir dong, Asi kita munculin. Nggak bercanda. Biar seru aja. Ya. Jadi bercandaan bapak-bapak emang gitu Mas. Enggak, biasanya kita kalau politisi kita tes pakai tebak gambar karena ini bukan politisi jadi kita nggak berani. Bukan simbol-simbol ya. Iya. Betul ya. Saya rasa cukup lah ya kita ya ngobrol luar biasa. Ya, aglomerasi ini benar-benar membangkitkan ekonomi semua daerah. Sekali. Iya, tapi nggak apa-apa lah. Ya. Banyak-banyak RPJMD diubah-ubah supaya ada tambahan kerjaan. Tambahan ya, proyek ya. Duit lagi, cuan lagi. Baik. Terima kasih sobat. Catatan terakhir mungkin ya. Catatan terakhir benar. Harusnya dengan adanya isu aglomerasi ini, saya yang tergelitik sebenarnya warga di Jabodetabek Punjur. 20-30 tahun ke depan misalnya, kita ini yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya mau jadi apa? Karena bagaimanapun juga, apapun kebijakan yang diambil oleh pemerintah akan berdampak langsung terhadap kita. Kita ini mau hidup bagaimana misalnya? Kita mau jadi apa? Anak cucu kita apa yang harus dapat dinikmati. Misal ya. Gratis sekolah di Jakarta semua. Bisa jadi. Misal, apa iya dalam 20-30 tahun nanti, anak cucu kita masih mengalami Jakarta yang banjir, polusi udara, yang justru semakin memburuk. Bahkan, jangan lupa misalnya, prediksi tahun 2050 Jakarta akan tenggelam misalnya. Jadi kan, justru kita sebagai warga Jabodetabek itu yang menentukan nasib. Jakarta sih kayaknya nggak tenggelam deh. Jakarta nggak tenggelam. Warganya yang tenggelam. Kalau untuk anak-anak yang ditakutkan mungkin apa tuh? Lebih ke pendidikannya, apa infrastrukturnya, apa? Kalau tadi kan Jakarta tenggelam. Lebih ke lingkungan sebenarnya. Lingkungan. Ya. Bicara soal pendidikan, layanan kesehatan dan sebagainya, justru Jakarta yang terbaik lah ya. Orang justru kepingin jadi orang Jakarta. Tapi jangan lupa puncak kan masih adem. Tapi jangan salah loh, itu Venesia itu kan terendam kotanya, malah jadi bagus. Siapa tahu jadi wisatawannya tambah tinggi ya kalau ke sana. Jadi itu catatan situ. Jadi kita berharap ini menjadi semakin membangun kesadaran kita semua. Gitu. Karena yang menentukan nasib kan kita juga nanti akhirnya. Kita mau dibawa kemana, kita mau apa dan sebagainya. Justru tanggung jawab kita buat anak cucu itu ada di sini. Itu sebenarnya. Harus ada semangat mikirin masa depan juga gitu ya. Jangan sekarang bukan aja cuan aja lu. Bukan buat kita, tapi buat anak cucu kita. Bukan saya yang mikirin cuan, yang mikirin cuan tuh yang itu. Tadi. Tapi kalau ada gambar di atasnya Bang Pum udah banyak. Ya kira-kira itu aja baca, Bang. Baik, makasih Pak Yudi. Terima kasih Pak Yudi ya, luar biasa ini. Ya Sobat Forum, sampai jumpa lagi di tema-tema menarik. Mudah-mudahan konsep aglomerasi ini benar-benar membawa kebaikan bagi masyarakat Indonesia, bukan hanya Jabodetabek Jur aja. Iya, betul. Luar biasa. Baik, demikian podcast hari ini. Saya Ziza Hamzah dan Wabillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.